seru. Suruh pegang ini dia. Ayo. Pegang deh, pegang. Kerajaan Sultan guys. Oke guys, pagi ini kita akan lari pagi ke Gunung Mas Puncak bersama keluarga. Mudah-mudahan bisa sampai sana nggak terlalu siang ya. Ini jam 5:30. Mudah-mudahan kita nggak kesiangan sampai puncaknya. Jadi kita prepare dulu nih mobil. Perjalanan kami dimulai dengan memasuki Tol Jagorawi di pagi hari. Suasana perjalanan masih cukup nyaman sehingga kami bisa menikmati perjalanan menuju kawasan puncak. Dan setelah itu kami keluar melalui gerbang tol Sumarekon Bogor, kemudian melanjutkan perjalanan melalui Jalan Raya Puncak. Memasuki kawasan ini, arus kendaraan mulai terlihat lebih ramai. Di beberapa persimpangan sudah terjadi kepadatan, terutama karena banyak wisatawan yang juga memanfaatkan akhir pekan untuk berlibur di kawasan puncak. Meski lalu lintas sempat melambat di beberapa titik, perjalanan tetap terasa menyenangkan. Udara yang semakin sejuk dan pemandangan pegunungan yang mulai terlihat membuat rasa lelah di perjalanan seolah terbayarkan. Dan tak lama kemudian, kami pun tiba di destinasi utama, Gunung Mas Puncak Bogor. Iya guys, akhirnya udah sampai di Gunung Mas jam 8:20. Agak macet, berangkat dari rumah 5:30 tadi, tapi macet banget. Tapi alhamdulillah udah sampai. Sekarang kita lagi coba jogging buat di area Tengah-tengah ada mobil ntar. tehnya. Biasanya dipakai buat ATV sama buat kuda. Coba kita muter aja satu kali sebelum nanti kita cek wahana-wahana yang lainnya ya. Udah agak berubah kayaknya nih sejak setahun yang lalu kemari. Udah banyak perubahan-perubahan, ada wahana-wahana baru yang cukup menyenangkan kali ya buat anak-anak. Mari kita coba lewat jalur-jalur teh, kemudian kita tutup di tempat lapangan yang tadi kita mulai main bola. Lewat jalur ATV aja. Hah? Lewat jalur ATV. Naik ATV. Lewat jalurnya ATV. Oh, jalur ATV. Ya lewat jalur ATV. Jadi nggak terlalu muter ke sana. Itu adem tahu. Sini lewat Kita harus jalan dong. kebun teh. Ini kebun teh yang waktu kita nginep. Iya tahu. Ya lewat jalur ATV aja. Hah? Anak kayak off kayak ini yang dikit. Kotor ntar. Sepatu Nggak kamu. apa-apa. Ini nggak apa-apa nih Pak.
ya. Ayo. Kalau hari gini sih TV-nya belum lewat kali. Sini nanti tembus kebun teh. Pan? Ya nanti sini tembus kebun teh terus balik ke lapangan tadi. Apa Pak? Airnya bersih banget. Apa? Ya simulasi kita trekking lah guys. Kalau nanti kita ke gunung. Oke, jalurnya udah nggak becek lagi. Tapi nanti kita cek ya harga ATV sekarang berapa, naik kuda berapa, kemudian ada keranjang sultan juga. Kita akan coba cek harganya sekarang berapa. Oke, kita naik sini aja nih. Jalurnya lebih enak. Jalur kebun teh guys, masih hijau, asri, oksigennya banyak. Walaupun udah agak siang tapi cuacanya masih agak adem. Nggak tahu, mungkin setengah jam lagi udah agak sedikit panas ya. Ini sebenarnya kebun PTPN ya guys, dulunya pabrik teh terbesar juga di Indonesia yang memang dibuat oleh Belanda buat ekspor dari Hindia Belanda ke luar negeri ya, khususnya ke Eropa. Banyak napas perokok nih guys, jalan sebentar udah ngap-ngapan. Sebelah kiri itu ada villa yang disewakan juga oleh PTPN. Kalau nggak salah dulu kita pernah nginep di situ. Yang kurang kayaknya airnya ya agak kecil, kemudian air panasnya juga nggak terlalu banyak, jadi kalau bawa keluarga agak lumayan juga nunggunya. Nanjak guys, lumayan nih, biasa jalan datar nanjak. Apa kita coba dulu buat tes mau naik gunung lagi, mau trekking lagi, mungkin ke Gede kali ya yang dekat. Kuat gak kamu? Capek gak? Yang lumayan kan? Walaupun gak jauh napasnya.
Karena nanjak. Napasnya menderu guys. Lumayan tuh guys, nanjak guys. Turunannya. Tapi worth it kalau buat olahraga di sini. Selain khusus buat area joggingnya, trekkingnya masih sepi dan alami, jadi nggak keganggu sama wisatawan yang memang datang untuk main ya. Tapi kalau bawa keluarga yang nggak mau trekking bisa langsung main. Wow, napasnya, wow. Oke, kita ke kanan. Nanti tembus di lapangan. Kanan terus ke kiri. Kejauhan nanti kita muter nela sini. Ini bisa, ini bisa. Bisa. Ini lebih dekat. Oh, langsung ke kiri. Ini enak nih tuh. Baru jalan 13 menit. Santai aja. Sono saya tadi. Nih guys. Oke, kita turun mungkin ke area utama ya, dari Gunung Mas, pusat permainan dan juga ada pusat makanan. Di bawah tuh ada tiker-tiker yang disewakan buat pengunjung yang datang sekedar mau main, nggak nginep. Mungkin sekitar 15 ribuan sampai 20 ribu ya tikernya. Nah ini guys, sebelah kiri nih ada kantornya PTPN guys. Mungkin sekarang jadi kantor administratif buat pengelolaan wisata di sini ya. Oke, kita turun ke bawah. Nanti kita coba cek tempat mainnya ya. Oh ya, di tempat main tuh dekat lapangan ada pusat makanan ya. Pusat makanan, jajanan-jajanan dan oleh-oleh buat dibawa pulang nanti. Cukup ya, untuk tempat wisata masih oke lah ya harganya. Nggak terlalu mahal. Oke, nanti kita tembus ke pintu masuk buat area permainan ya. Jadi ATV ini dimulai dari sini, kemudian muter dan nanti berakhir kembali di sini tapi lewat jalan yang dari pintu masuk. Cek lagi ya. Oke, pilih aja yang nggak becek nih. Karena emang ini jalannya ATV, jadi ya maklum guys, agak becek. Kita naik aja guys. ATV ini jalur ATV makanya becek, dibikin becek.
Reset guys. Oke. Oh ya, tadi juga kita lewatin Kampung Kobo ya. Tapi nggak tahu Kampung Kobo itu isinya apa. Karena nggak sempat masuk ke dalam, cuma lewat doang. Ada Kampung Koboi. Mungkin koboi dari Amerika kali. Transmigrasi ke puncak sini ya. Tapi nggak lihat sih koboinya. Kita lagi tidur kali koboinya. Oke guys, kita ke tempat permainan guys. Yang apa ya? Emplasmen legok sapi. Tempat main kah? Atau gimana nih? Apaan? Ini si emplasmen legok sapi. Oh, ujung-ujungnya turun guys. Ya, kita turutin. Ini kebun gizi guys. Isinya apa tahu ya? Bukan MBG pastinya guys. Oke. Kita kemari aja. Bingung guys. Nyasar nih. Ini rumah karyawan guys dari PTPN. Kayaknya perumahan karyawan dari PTPN nih guys. Kita nggak sengaja masuk guys. Karena guys kita nggak nyolong di murah, jadi aman. Oke, biasanya PTPN juga menyewakan tempat-tempat buat acara-acara komunitas, keluarga atau grup gitu ya, dengan menyewakan tenda, kemudian juga fasilitas yang lain seperti sound system dan lain-lain. Dan itu pasti ada harganya tertentu. Nah, kita coba tanya-tanya ya guys. Oke, di sini adalah pusat penyewaan ATV guys. Iya tuh ada anak-anak. Kalau mau main tadi kita duduk itu enak tuh Apa ya. ya? Papas skuter ya. Ini buat muter-muter aja. Apa Itu itu? lucuan itu tuh. Itu digenjot atau gimana ya? Kayaknya ada motor listrik lah itu lah. Berat lagi genjot. Coba aja kita cek. Ada baju-bajuan. Sepeda listrik 25.000. Bumper boat. Foto aja. Ini ikonik guys. Thai Bridge dan jembatan kaca harganya 25.000. Sekarang foto-foto di sini.
Oke guys, ini Thai Bridge. Landscape-nya keren, background-nya keren. Ada fasilitas, bukan fasilitas sih, kita bayar ya. Foto 5.000. Abang-abang yang nyiapin jasanya buat foto. Terus kita foto, nanti kita tampilin di sini. Tiket yang tadi mana? Tiket itu buat masuk situ. Jadi kita beli tiket terusan 25 ribuan, jadi bisa lewat jembatan kaca. Nggak tahu sih, mungkin karena disediain tempat kotak gede gitu buat kalau mau ambil foto-foto kayaknya. Batu gantung dari bilang orang. Mungkin anak-anak tadi nanti ya yang akan main seluncuran. Sekarang bapak emaknya dulu nih. Mau ngambil foto nggak? Sini keren nih, aku ambilin foto. Keranjang Sultannya guys, di sini jembatan kacanya. Ada laporan di sini guys, ada food park, ada Sabana Chicken, kalau mau yang fast food juga ada makanan yang lain juga di sana. Yang jelas juga ada makanan tradisional juga nanti dekat bawah. Tahu kan anaknya? Coba makan enak kali bang. Mau nggak apa-apa? Kandang kuda guys, kalau mau naik kuda, per kudanya 75.000. Sabar dulu. Sini sini. Seru. Pegang deh, pegang. Itu taruh. Jalan. Ini deh.
Setelah puas menikmati suasana sejuk di Gunung Mas Puncak, kini saatnya kami melanjutkan perjalanan pulang. Kali ini kami memilih rute yang berbeda, yaitu melalui jalur Puncak 2. Sebuah jalur alternatif yang menawarkan suasana alam yang masih asri dan lalu lintas yang relatif lebih lengang. Perjalanan dimulai dengan melewati jalanan yang berliku mengikuti kontur perbukitan. Di sepanjang perjalanan, pemandangan hutan hijau, perkebunan, dan udara pegunungan yang segar menjadi teman setia. Meskipun jalurnya dipenuhi tikungan dan tanjakan, justru disitulah letak daya tariknya bagi para pecinta perjalanan. Tak lama kemudian, kami melintasi kawasan Curug Cipamingkis, salah satu destinasi wisata alam yang populer di wilayah Bogor Timur. Dari kejauhan terlihat kawasan wisata yang dikelilingi pepohonan rindang menambah indah suasana perjalanan. Setelah melewati kawasan Curug Cipamingkis, jalan mulai menurun dan perlahan memasuki wilayah yang lebih ramai. Perjalanan pun berlanjut hingga kami keluar di Jalan Raya Jonggol, menandai berakhirnya perjalanan melalui jalur Puncak 2. Akhirnya perjalanan kami hari ini pun sampai di penghujung. Dari indahnya hamparan kebun teh di Gunung Mas hingga serunya menyusuri jalur Puncak 2 yang berliku dengan pemandangan alam yang masih asri. Semuanya menjadi pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa menjadi referensi sekaligus inspirasi bagi teman-teman yang ingin menikmati suasana puncak atau mencoba jalur alternatif melalui Puncak 2. Sampai jumpa di video selanjutnya.